Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita jumpa kembali dalam virtual IPA. Masih tentang sistem reproduksi manusia, ya. Sudah siap semua? Ayo, tolong kasih tahu di grup temannya supaya cepat bergabung. Ya, ini materi yang sama dengan materi yang kemarin, ya. Hanya kemarin kan yang virtual baru 3 kelas. Jadi, hari ini kita ulang, ya, dengan beberapa penambahan. Untuk pertemuan minggu depan, insya Allah kita akan ulangan. Jadi tolong diperhatikan baik-baik, ya. Dipelajari baik-baik, dipahami, supaya nanti minggu depan kalian ulangan bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Baik, kita mulai saja, ya. Tentang sistem reproduksi ini, sistem reproduksi pada manusia. Nah, setelah kalian belajar sistem reproduksi manusia, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi pembelahan mitosis dan meiosis, ya. Kemudian juga mengidentifikasi organ. Nah, ada salah ketik. Organ-organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Kemudian mengumpulkan informasi tentang tahapan pembentukan sel gamet, yaitu spermatogenesis dan oogenesis, mengidentifikasi tahapan-tahapan menstruasi, dan menjelaskan tentang cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Ya, kita bahas lagi, ya. Bentar, ya. Sudah 119. Ini kan dari A sampai K, ya. Coba sambil menunggu lagi, teman-temannya di grup dipanggil supaya masuk Zoom. Karena nanti setelah beberapa menit, kalau kalian terlambat, nanti tidak akan diadmit. Ya, dianggapnya terlambat masuk kelas. Nanti setelah selesai ini ada tugas, ya, yaitu menggambar tentang proses mitosis, meiosis, dan penjelasannya. Untuk 9D sebagian besar sudah mengumpulkan. Nanti untuk kelas-kelas yang lain juga ada yang sudah mengumpulkan, yang belum mengumpulkan nanti dikumpulkan ke guru kelasnya masing-masing, ya. Untuk 9A sampai E nanti di email, ya. Ke email Ibu. Email Ibu masih hafal kan, ya. Dan untuk FGHIJK nanti ke Pak Bambang. Itu pas Membandingkan suatu kesalahan yang diukur
Ya, kita mulai dengan organ reproduksi pria ya. Kemarin ini sudah dijelaskan juga. Organ reproduksi pria diantaranya ada testis ya. Testis ini fungsinya sebagai tempat menghasilkan sel jantan ya, spermatozoid atau sperma, juga tempat pembentukan hormon testosteron. Ya. Kemudian testis ini dilindungi oleh skrotum. Kemudian ada saluran vas deferen, yaitu yang berfungsi menyalurkan sperma menuju uretra. Kemudian ada penis, ada tubulus seminiferus, yaitu saluran halus di dalam testis, tempat di mana sel induk spermatozoa, ya, tempat nanti sel induk spermatozoa ini akan melakukan proses spermatogenesis, ya, menghasilkan sel sperma yang baru. Kemudian ada fase eferensia, saluran yang menyalurkan sperma dari testis ke epididymis, ya. Jadi ada vas deferens, ada vas eferen, ya. Kalau vas deferen menyalurkan sperma ke uretra, kalau vas eferen menyalurkan sperma dari testis ke epididymis. Di mana epididymis itu tempat pematangan sel sperma. Oh iya, Ibu ada yang lupa. Kalian siapkan buku paket di samping kalian dan buku catatan ya. Nah, supaya kalau ada hal-hal yang menurut kalian penting, bisa kalian catat ya. Kemudian lagi ada uretra ya. Uretra itu saluran dari kandung kemih yang berhubungan dengan vas deferen. Ini kemarin sebetulnya sudah ya. Ini sekali lagi ada testis, ada vas deferen, ada penis, tubulus seminiferus, vas eferensia atau vas eferen, epididymis, uretra ya. Kemudian juga ada kelenjar-kelenjar yang lain ya seperti prostat dan lain sebagainya. Nanti silakan ditambahkan ya, di buku ada ya. Nah, untuk alat reproduksi wanitanya, ini kemarin juga sudah ada ovarium, indung telur ya, letaknya sepasang di bagian perut sebelah bawah. Kemudian ada oviduk atau tuba falopi, saluran telur. Fungsinya sebagai tempat jalannya telur yang sudah matang yang dilepaskan dari ovarium, juga sebagai tempat fertilisasi ya. Kemudian ada uterus atau rahim, fungsinya sebagai tumbuh dan berkembangnya embrio, tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Kemudian ada vagina, mulut rahim, fungsinya sebagai lubang keluarnya janin. Atau kalau kemarin itu ada juga leher rahim ya. Kemudian pada wanita yang hamil, ini ada tambahan ya, ada namanya plasenta ya. Plasenta yang menyekat aliran darah induk atau ibu dan menyerap zat-zat yang dibawa darah induk ke janin. Jadi plasenta ini fungsinya mengalirkan oksigen ya, mengalirkan sari-sari makanan lewat darah ya, dari induk kepada janin yang dikandungnya. Kemudian ada tali pusat. Tali pusat itu menyalurkan dari plasenta ke embrio. Jadi nanti ada plasenta yang menempel ke dinding rahim. Kemudian dari plasenta itu ada tali pusat nanti ke embrio. Ya, jadi pembuluh darah di situ banyak. Darah janin sama darah ibu itu berhubungan melalui plasenta dan tali pusat. Dengan demikian, sari-sari makanan, oksigen, itu juga dihubungkan melalui plasenta dan tali pusat. Ya. Kemudian ada amnion atau cairan ketuban. Cairan ketuban ini fungsinya melindungi embrio dari goncangan. Jadi kalian waktu masih di dalam kandungan ibu, kalian itu dilindungi oleh cairan, ya, namanya air ketuban atau amnion. Kemudian juga ada kantung amnion, ya. Nah, ini proses pembelahan selnya, ya. Proses pembelahan sel kemarin juga sudah ada mitosis, ada meiosis. Ibu ulang biar lebih ingat, ya.
Mitosis ini terjadi pada waktu proses pertumbuhan. Misalnya dari 1000 sel tubuh kita jadi 2000, jadi 1.000.000, jadi miliaran, dan sekarang udah triliunan sel. Ya, itu karena adanya proses pembelahan mitosis. Atau dari zigot jadi 2 sel, jadi 4 sel, jadi 8, 16, 32, itu juga proses pembelahan mitosis. Ya. Proses mitosis ini hanya mengalami 1 kali pembelahan, dari 1 sel menjadi 2 sel, sehingga menghasilkan 2 sel baru, atau 2 sel anak, di mana jumlah kromosomnya itu sama dengan kromosom sel induk, alias diploid. Induknya selnya berpasangan, kromosomnya berpasangan, sel anak juga kromosomnya berpasangan, alias diploid. Misalnya, manusia itu kromosomnya 46, alias 32 pasang, 23 pasang. Nah, jadi sel induknya nanti 23 pasang, sel anaknya juga 23 pasang. Itu namanya diploid, berpasangan. Ya. Kemudian meiosis. Meiosis ini terjadi pada waktu pembentukan sel kelamin, di mana meiosis ini terjadi 2 kali pembelahan sel sehingga dihasilkan 4 sel baru. 4 sel baru ini jumlah kromosomnya hanya setengah dari kromosom sel induk. Jadi bersifat haploid, tidak berpasangan. Induknya berpasangan, sel anaknya tidak berpasangan. Jadi setengahnya, alias haploid. Nah, tentu saja mitosis sama meiosis ini tidak serta-merta satu membelah menjadi 2, tapi ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya kemarin sudah Ibu jelaskan, yaitu melalui profase, metafase, anafase, dan telofase. Gitu ya. Baik mitosis maupun meiosis. Perbedaannya kalau pada mitosis hanya ada 1 profase, ya, 1 metafase, 1 anafase, dan 1 telofase. Tetapi kalau pada meiosis ada 2 masing-masing. Jadi ada profase 1, ada profase 2. Metafase 1, metafase 2. Anafase 1, anafase 2, telofase 1, telofase 2. Sehingga nanti dihasilkan 4 sel baru yang jumlah kromosomnya haploid, setengahnya. Ya. Nah, kurang lebih ciri-cirinya seperti ini. Kalau pada profase biasanya selubung inti mulai pecah, kemudian kromosomnya mulai menebal, ya. Kromatin menebal menjadi kromosom, kemudian terjadi duplikasi, penggandaan. Ya. Setelah duplikasi itu menjadi kromosom itu menjadi berpasangan. Nah, pasangannya itu dinamakan dengan kromatid, ya. Kemudian terbentuk spindle, dan kalau pada meiosis itu biasanya terjadi pindah silang. Nah, kemudian pada proses metafase umumnya, kromatid akan berkumpul di bidang pembelahan sel. Kemudian pada anafase, kromatid akan bergerak ke kutub yang berlawanan melalui benang-benang spindle, ya. Jadi ditarik oleh benang spindle ke kutub yang berbeda masing-masing pasangannya. Kemudian setelah kromosom ada di kutub yang berbeda, nanti pada proses telofase akan terjadi proses sitokinesis. Jadi sitoplasmanya menggenting kemudian membelah menjadi 2 sehingga dihasilkan 2 sel baru. Kalau pada meiosis nanti akan membelah lagi. Jadi ada profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 sehingga dihasilkan 4 sel baru yang haploid kromosomnya. Lanjut. Nah, proses meiosis ini terjadi pada proses spermatogenesis dan oogenesis, ya. Spermatogenesis pembentukan sel sperma, oogenesis pembentukan sel telur. Bedanya, kalau pada proses pembentukan spermatogenesis itu akan dihasilkan 4 spermatozoid. Dari 1 spermatogonium, induk sperma, itu membelah menjadi spermatosit, berkembang menjadi spermatosit primer, kemudian membelah menjadi spermatosit sekunder, kemudian menjadi spermatid, ya, masing-masing spermatosit sekunder membelah menjadi 2 spermatid, sehingga dihasilkan 4 spermatozoid yang berkembang menjadi sperma, gitu ya. Itu pada spermatogenesis.
Kalau pada oogenesis itu hanya dihasilkan satu sel telur. Jadi dari satu oogonium berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer membelah menjadi satu oosit sekunder, satu badan polar. Ya, nanti oosit sekunder membelah lagi menjadi satu ootit, ya, satu badan polar. Ootit ini nanti berkembang menjadi ovum. Jadi hanya ada satu ovum dan 3 badan polar pada oogenesis. Jadi hanya dihasilkan satu sel telur. Nah, proses spermatogenesis itu terjadi pada laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah balik, ya. Sedangkan oogenesis itu terjadi sejak dalam kandungan, sebelum bayi itu lahir. Jadi ketika bayi itu lahir, dia sudah mengandung oosit sekunder, ya, oosit sekunder, oosit primer sudah mengandung oosit primer. Maaf ya. Sehingga nanti setelah balik baru dia berkembang menjadi oosit sekunder dan menghasilkan ovum, gitu ya. Itu setelah balik. Makanya kalau pada perempuan itu ada istilah menopause. Karena bayi yang lahir mengandung sekian ribu sel telur misalnya, nah setelah usia tertentu sel telurnya habis. Ya, itu yang disebut dengan menopause. Ini proses fertilisasinya, ya. Jadi nanti akan dihasilkan banyak sel sperma, tapi dari sekian banyak sel sperma yang dihasilkan, itu nanti hanya ada satu sel sperma yang akan membuahi sel telur. Kalau sel telur sudah dibuahi oleh satu sel sperma, walaupun banyak sel sperma yang lain di sekitarnya mau membuahi, itu tidak bisa, ya. Jadi setelah sel telur dibuahi oleh satu sel sperma, dia akan membentuk satu pelindung, namanya zona pellucida. Nah, zona pellucida ini menghalangi sel sperma yang lain yang mau masuk ke dalam sel telur. Ya. Jadi hanya ada satu sel sperma yang bisa membuahi satu sel telur. Ketika sel sperma sudah membuahi sel telur, maka sel telur akan berkembang menjadi namanya zigot. Zigot nanti akan berkembang menjadi morula, blastula, gastrula. Ya, zigot membelah menjadi dua menjadi 4, 4 jadi 8, 16, 32 dan seterusnya. Nah, sehingga terjadi kumpulan sel yang padat. Nah, proses pembelahan tahap pertama sehingga terjadi beberapa sel itu disebutnya morula. Nah, bentuknya seperti buah anggur, ya. Morula. Nanti morula berkembang menjadi gastrula. Menjadi blastula, maaf, menjadi blastula, ya. Blastula ini semacam morula, tetapi di dalamnya ada rongga blastokis. Nah, karena ada rongga blastokis di dalamnya, maka tahapannya disebut blastula. Nah, jadi kumpulan sel yang padat sudah lebih banyak daripada morula, tapi ada rongganya di dalamnya, ya. Dari blastula kemudian berkembang menjadi gastrula, ya. Rongganya menjadi semakin besar, selnya menjadi lebih banyak, dan pada tahapan gastrula ini nanti terbentuk 3 lapisan jaringan embrionik, ya. 3 lapisan jaringan embrio. Nah, di PowerPoint yang lalu ada. Bagian paling luar namanya ektoderm. Yang tengah namanya mesoderm. Yang paling dalam namanya endoderm. Ya, itu pada tahapan gastrula. Ya. Ya, sebentar. Oke. Pada tahapan blastula, tadi kita sudah sebutkan bahwa fertilisasi itu terjadinya di saluran oviduk, di tuba falopi, ya, kan bentuknya begitu, ya. Nah, di saluran oviduk
Jadi sel telur yang sudah matang dari ovarium akan dilepaskan. Proses pelepasannya namanya ovulasi. Nah, kemudian sel telur di oviduk, kalau ketemu sel spermatozoid, itu akan terjadi proses fertilisasi. Setelah fertilisasi akan terbentuk zigot, kemudian zigot berkembang menjadi morula. Jadi dia sambil berjalan melewati melewati oviduk, dia akan turun ke uterus itu sambil membelah diri, ya, sambil bermitosis, membelah jadi 2, 4, 8, 16. Nah, jadi morula, jadi blastula. Ketika tahapan blastula, dia akan menempel pada dinding rahim. Ya, terjadi proses implantasi pada tahapan blastula, nempel di dinding rahim. Nah, ketika nempel di dinding rahim lah itu disebut sebagai suatu kehamilan. Ya, tapi kalau tidak menempel pada dinding rahim, tidak terjadi implantasi, maka tidak terjadi kehamilan. Dia akan keluar beserta darah haid, gitu ya. Beserta luruhnya dinding rahim. Jadi tahapan blastula menempel pada dinding rahim, implantasi tertanam di situ, berkembang menjadi gastrula. Setelah gastrula itu terjadi proses yang namanya morfogenesis, ya, morfogenesis atau proses pembentukan organ-organ tubuh. Jadi lapisan ektodermnya nanti berkembang menjadi misalnya kulit, saraf, rambut, dan lain sebagainya. Kemudian mesodermnya berkembang menjadi otot, tulang. Endodermnya berkembang menjadi organ-organ dalam tubuh sehingga terbentuklah embrio. Nah, ini ada gambar embrio umur 6 minggu. Umur 6 minggu itu kurang lebih belum besar ya, sekitar 1 senti lah ya. Bahkan ada yang bilang cuma 0,6 gitu ya. Tapi bentuknya kurang lebih seperti ini kalau diperbesar. Nah, di gambar ini terlihat di sana ada plasenta ya. Plasenta itu yang menempel ke dinding rahim. Kemudian ada tali pusar ya. Kemudian embrionya ini belum berbentuk manusia. Jadi kalau umur 6 minggu, 8 minggu itu belum berbentuk manusia ya. Kemudian di sana ada cairan ketuban, ada bakal mata, bakal telinga ya. Bakal tulang belakang ya. Tonjolan tungkai dan lain sebagainya. Ini embrio. Ini belum bisa dibilang janin karena belum berbentuk manusia. Nah, ini sudah mulai berbentuk janin ya. Minggu ke-12, ke-16, apalagi ke-20 sudah semakin sempurna gitu ya. Nah, ini minggu-minggu menjelang kelahiran. Jadi posisi posisi bayi ya. Posisi janin, kepala sudah di bawah ya. Dia siap mendorong tubuhnya untuk keluar dari rahim ibu. Nah, kemarin ada pertanyaan, Bu, bayi kembar itu bagaimana? Bayi kembar itu bisa beberapa macam ya. Bisa berasal dari satu telur, bisa berbeda telur ya. Kalau bayinya berasal dari satu telur yang dibuahi oleh satu sel sperma, ketika zigot dia membelah menjadi dua itu nanti berkembang menjadi 2 morula, 2 blastula, 2 gastrula, itu namanya kembar identik. Karena gennya sama, satu sperma, satu sel telur. Ya, itu akan jadi kembar identik. Jadi sama, wajahnya sama kurang lebih ya. Beda kayak lalat saja misalnya. Ya. Itu kembar dari satu telur dan satu sel sperma. Bisa nggak misalnya satu telur dibuahi oleh 2 sperma? Nggak bisa. Yang ada adalah misalnya 2 telur masing-masing dibuahi oleh satu sel sperma, satu sel sperma. Jadi spermanya berbeda, sel telurnya berbeda. Ya. Nah. Jadi ada yang berasal dari satu telur, ada yang berasal dari berbeda telur. Kalau berbeda telur, berbeda sperma itu biasanya tidak identik, ya.
Bahkan bisa laki-laki dan perempuan. Atau bisa juga perempuan dan perempuan tapi tidak sama. Atau laki-laki dan laki-laki tapi tidak sama. Ya. Kemudian ada istilah kembar siam. Kembar siam itu adalah biasanya kembar satu telur. Tapi ketika dia mau berkembang menjadi dua morula, nah, prosesnya tidak sempurna. Sehingga ada misalnya dempet di misalnya di bahu, di kepala, atau di dada, ya, dan lain sebagainya. Itu namanya kembar siam, ya. Oke, ini siklus menstruasi, ya. Kemarin sudah. Siklus menstruasi itu ada 4. Yang pertama proliferasi, ya. Kemudian pada proliferasi ini akan melepaskan sel telur, ya. Dan biasanya bertahan dalam 8 hari, ya. Kurang lebih, ya. Oke, kemudian yang kedua ovulasi. Tadi ovulasi sudah. Ovulasi itu proses pelepasan sel telur dari indung telur. Sel telur yang sudah matang, ya. Dilepaskan ke saluran telur atau tuba falopi. Proliferasi, ovulasi. Kemudian yang ketiga itu fase sekresi. Ya, berlangsung 14 hari. Dan di sini endometriumnya menebal, ya, membuat cadangan darah dan jaringan untuk sumber nutrisi sel telur yang nanti akan tertanam pada dinding rahim. Dan yang keempat itu menstruasi. Menstruasi itu kalau tidak ada yang menempel pada dinding rahim atau kalau tidak ada fertilisasi. Kalau tidak ada fertilisasi, jadi nanti sel telurnya keluar lagi bersama luruhnya dinding rahim. Walaupun menstruasi ini disebutnya siklus keempat, tapi pada siklus haid, peristiwa luruhnya dinding rahim itu dihitung sebagai hari ke-1. Ya. Satu, selama seminggu itu siklus 1. Ya. Nah, ini grafik hormon yang berperan pada siklus menstruasi, ya. Hari ke-0 itu adalah hari di mana luruhnya dinding rahim. Ya. Nanti setelah 5 hari kurang lebih atau seminggu, nanti di sana progesteron diproduksi akan tinggi lagi untuk merangsang penebalan dinding rahim kembali. Ya. FSH itu biasanya untuk merangsang pelepasan sel telur yang sudah matang. Ini jenis-jenis penyakitnya kemarin juga sudah, ya. Cuma Ibu tambahin di sini. Ada sifilis, ya, ciri-cirinya disebabkan oleh bakteri, ya. Sifilis ini disebut juga sebagai raja singa karena menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut kelamin. Kemudian ada gonorea atau gonore, ya, yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari penis atau vagina dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Dan gonorea ini bisa menimbulkan infeksi di bagian tubuh yang lain jika terjadi kontak, ya. Kemudian human papillomavirus HPV, ya. Biasa disebut ini penyebab kutil, ya. Papiloma itu penyebab kutil. Nah, tapi kutil ini bisa menyebabkan kanker serviks, ya. Jadi kita harus betul-betul menjaga kebersihan organ dalam tubuh kita. Kemudian ada lagi HIV. HIV ini disebabkan oleh virus.
virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Penyakitnya disebut AIDS ya. Penyakit menurunnya sistem kekebalan tubuh karena virus HIV. Jadi virus HIV ini menyebabkan sistem pertahanan tubuh kita itu turun. Sehingga biasanya terjadi komplikasi berbagai macam penyakit. Bahkan orang penderita AIDS itu bisa meninggal hanya karena flu. Kenapa? Karena daya tahan tubuhnya sudah tidak berfungsi lagi ya. Bisa dibilang sudah tidak berfungsi lagi. Sudah sangat rendah daya tahan tubuhnya. Kemudian di sini ada chlamydia ya. Jamur biasanya. Kemudian ada trichomoniasis disebabkan oleh parasit Trichomonas ya. Ini bisa menimbulkan keputihan pada wanita atau kadang-kadang malah tidak bergejala ya. Jadi orang seringkali tidak sadar. Kemudian ada juga hepatitis ya. Hepatitis juga bisa menular lewat seksual ya. Ini hepatitis B dan hepatitis C. Kemudian tinea crucis, ini semacam jamur ya yang menyerang kulit di sekitar alat kelamin, paha bagian dalam atau bokong ya. Tandanya ada ruam-ruam merah dan rasa gatal pada kulit yang terinfeksi. Kemudian yang lainnya ada herpes ya, herpes genital disebabkan oleh virus herpes ya. Ya, ada candidiasis, jamur ya. Ruam-ruam juga sama seperti tadi di area lipatan kulit biasanya. Kemudian yang terakhir ada granuloma inguinale. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Klebsiella granulomatis. Tandanya muncul benjolan dan luka di selangkangan, penis, anus, atau di skrotum. Apa sih dampaknya ini? Dampak penyakit menular seksual itu ya bisa menyebabkan sakit-sakitan, bisa menyebabkan mandul ya, bisa menyebabkan keguguran. Nah, minggu yang lalu ada yang nanya, mandul bisa disebabkan oleh apa? Macam-macam. Salah satunya karena penyakit menular seksual ya. Bisa menyebabkan keguguran pada wanita hamil. Kemudian kanker leher rahim. Bisa merusak penglihatan juga karena bisa menyebar ke seluruh tubuh ya. Merusak penglihatan, otak, dan hati. Kemudian dapat ditularkan pada bayi. Kalau ibu hamil kemudian melahirkan ya, melahirkan bayinya berarti bayinya ikut tertular juga. Kemudian memudahkan kita terinfeksi virus HIV dan lebih lanjut lagi bisa menyebabkan kematian. Jadi ngeri ya. Makanya kita harus menjaga organ reproduksi kita supaya tetap sehat. Masih ingat caranya? Minggu lalu? Cara menjaga organ reproduksi supaya tetap sehat? Yang pertama menjaga kebersihan organ dalam. Kemudian sering mengganti pakaian dalam. Kemudian memakai pakaian dalam yang bisa menyerap keringat. Ya. Kemudian secara berkala mencukur rambut yang ada di sekitar organ dalam kita. Ya. Kemudian tidak melakukan seks bebas, terutama itu ya yang paling penting ya, tidak melakukan seks bebas, tidak melakukan seks pranikah, dan setia pada pasangan kalau sudah nikah. Karena kalau gonta-ganti pasangan itu berpotensi menularkan penyakit menular seksual. Hubungan pranikah juga sama. Jadi agama kita sudah menjaga kita sebetulnya. Agama kita sudah menjaga kita supaya tidak kena penyakit seperti ini. Ayat Al-Qur'annya kan sudah jelas, kita tidak boleh mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Nah, kalau melakukan, selain mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita juga akan mendapatkan bahaya penyakit menular seksual. Ya. Jadi, anak-anak ibu semuanya sekarang sudah kelas 9, ya. Sudah tertarik sama lawan jenis, tolong dijaga, ya, dijaga supaya tidak melakukan seks di luar nikah, ya, karena sangat berbahaya
Bahaya bagi masa depan kalian, berbahaya bagi kesehatan, berbahaya dunia akhirat. Ya, ya. Jadi jagalah organ reproduksi kita supaya sehat. Tugasnya minggu ini, hari ini, itu gambarkan proses mitosis dan meiosis dan berikan penjelasannya pada setiap fasenya. Yang sudah mengumpulkan ke ibu, sudah. Yang belum, silakan dikumpulkan di email saja, ya. Di email. Email ibu masih ingat kan ya? Di email. Kemudian yang belajarnya sama Pak Bambang, silakan dikumpulkan ke Pak Bambang. Yang belajarnya sama ibu, silakan dikumpulkan ke ibu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan chat saja, di chat pertanyaannya. Yang mana? Oke, ada yang nanya, penyakitnya ada obatnya nggak, Bu? Ya, kalau kita misalnya sudah ada tanda-tanda misalnya kayak jamur gitu, silahkan pergi ke dokter ya. Jangan sembarangan pakai obat. Silahkan pergi ke dokter agar mendapatkan obat yang tepat. Ya, insya Allah ada obatnya. Tapi kalau penyakitnya HIV kan sampai sekarang belum ada obatnya ya. AIDS itu belum ada obatnya. Tapi kalau misalnya jamur, apa itu insya Allah ada obatnya. Penyakit yang nggak bisa sembuh. Ya HIV itu belum ada obatnya. Ya, HIV belum ada obatnya. Kanker. Ya, kanker itu sulit sembuh, sangat sulit sembuh. Ya. Air ketuban fungsinya apa? Oke, air ketuban itu fungsinya melindungi janin, ya, melindungi janin dari goncangan. Jadi kalau misalnya ibunya senggol-senggol sedikit, perutnya dia goyang-goyang, goyang-goyang di dalam cairan, dia tetap aman. Ya, juga menghindari dia dari kuman penyakit, menghindari janin dari kuman penyakit. Ya, karena air ketuban itu sifatnya basah. Ya, betul. Jadi proses mitosis dan meiosis itu kan disingkatnya promat ya, profase, metafase, anafase, telofase. Nah, sebelum dia nanti ke proses profase berikutnya, membelah lagi, itu ada fase namanya interfase, betul ya? Fase interfase. Kalau ada air ketuban terus bayi nafasnya bagaimana? Bayi nafasnya nggak pakai hidung. Terus pakai apa, Bu? Kita bernafas kan memerlukan oksigen ya. Sebetulnya kita bernafas itu untuk mengambil oksigen. Jadi oksigen itu diperlukan untuk oksidasi tubuh. Supaya tubuh bisa menghasilkan energi. Dengan energi ini sel-sel tubuh kita bisa hidup. Kita bisa hidup. Nah, bagaimana janin mengambil oksigennya? Dia tidak pakai hidung. Oksigen kan di dalam tubuh diedarkan oleh apa? Oleh sel darah merah. Nah, jaringan darah janin itu berhubungan dengan jaringan darah ibu. Maka oksigennya disampaikan dari tubuh ibu kepada anaknya. Kalau ketubannya pecah, apa yang terjadi, Bu? Kalau ketubannya pecah, janin sudah tidak ada pelindungnya. Bayi sudah nggak ada pelindungnya. Biasanya kalau ketubannya pecah, bayinya harus dikeluarkan. Supaya apa? Supaya nggak kena infeksi bayinya. Kalau kena infeksi, nanti bayinya akan sakit. Akan meninggal biasanya ya. Siklus menstruasi itu secara umum ya. Secara umum ada proliferasi, ada ovulasi tadi ya, terus ada apa lagi tadi? Ada menstruasi ya. Nah, itu secara umum. Jika ada buku yang lebih spesifik,
tidak jadi masalah ya. Kalau tidak ada gejala penyakit, cara mengetahui penyakit tersebut bagaimana, Bu? Iya, kadang-kadang seperti misalnya kanker leher rahim, juga itu kalau stadiumnya masih awal, itu gejalanya nggak kelihatan. Jadi biasanya gejala kelihatan kalau stadiumnya sudah agak lanjut. Jadi yang supaya mencegahnya bagaimana? Diperiksa biasanya ya, diperiksa. Memeriksakan diri ke dokter. Ukuran berat badan bayi normal itu berapa, Bu? Ya sekitar 2 kilo, 2 kilo ke atas lah ya. 2 kilo ke atas. Kalau sedang menstruasi boleh olahraga, Bu? Boleh kalau tergantung kondisi tubuh ya. Ada orang yang kalau menstruasi karena mengeluarkan darah yang banyak sehingga dia seperti gejala kurang darah, nah sebaiknya tidak berolahraga dulu, istirahat dulu. Tetapi kalau sehat-sehat saja tidak masalah olahraga. Tujuan dilakukannya vasektomi itu supaya tidak bisa menghasilkan keturunan, itu KB ya namanya. KB kalau pada laki-laki itu namanya vasektomi, sehingga nanti tidak sperma yang dikeluarkan tidak bisa dikeluarkan. Ya, siklus folikuler sama proliferasi itu sama lah ya, kurang lebih sama ya. Apakah kelamin bayi bisa berubah saat di dalam rahim, Bu? Setahu Ibu sih nggak ada yang berubah ya. Cuma mungkin berubah itu maksudnya begini, ketika di USG, dia laki-laki, setelah lahir perempuan. Nah, USG itu kan tidak begitu jelas ya, mungkin belum jelas kelaminnya, jadi bukan berarti berubah ya, nggak ada yang berubah ya. Oke, pemakaian kondom apakah dapat mencegah penularan HIV/AIDS? Begini, AIDS atau HIV itu disebabkan oleh virus. Ya, virus itu ukurannya sangat kecil, bahkan lebih kecil dari bakteri. Kondom itu diproduksi untuk menghalangi sel sperma, sedangkan sel sperma itu ukurannya lebih besar dari bakteri. Nah, silakan kalian simpulkan apakah pemakaian kondom dapat mencegah penularan HIV? Nah, karena HIV itu penyebabnya virus. Virus itu sangat kecil, sedangkan lebih kecil dari bakteri. Sedangkan kondom dibuat untuk menjaring sel sperma. Sel sperma ukurannya lebih besar dari bakteri. Jadi tidak dijamin ya. Ada kembar satu telur. Kalau dari 2 sel atau lebih bisa ngabuk? Bisa. Kan ada bayi kembar 4 dari 4 telur. Ada bayi kembar 5 dari 5 telur. Ada ya. Kalau seseorang dalam 1 bulan tidak menstruasi, apakah penyakit? Tergantung ya, nggak selalu penyakit ya. Kalau misalnya anaknya usianya masih belasan tahun, mungkin masih belum stabil menstruasinya, masih belajar. Kadang 2 bulan sekali, kadang 1 bulan sekali, ya. Atau Bu, misalnya saya menstruasinya sudah rutin, tapi tiba-tiba tidak menstruasi, mungkin ada pengaruh hormonal di dalam tubuh, misalnya kalian lagi stres atau yang lainnya, ya. Ditunggu dulu misalnya bulan berikutnya, apakah menstruasi lagi atau tidak ya. Selama kalian tidak melakukan hal-hal di luar aturan, insya Allah aman-aman saja. Perbedaan kromatin, kromatid, kromosom. Kromatin itu kromosom yang masih belum menebal, masih berbentuk benang-benang halus. Kalau kromatinnya sudah menebal, namanya kromosom. Ya.
kromosom yang menduplikasi diri, membuat kembarannya jadi double gitu ya, itu nanti masing-masingnya disebutnya sebagai kromatid. Ya. Pil pencegah kehamilan itu isinya hormon, ya. Jadi hormon itu nanti pil itu memanipulasi tubuh agar mengira dirinya sedang hamil. Makanya tidak terjadi kehamilan. Bahayanya ejakulasi dini apa, Bu? Maksudnya mungkin masturbasi kali ya. Oke, begini. Ini untuk cowok nih ya. Untuk cowok. Kalau nanya sama orang tua kan malu ya. Kenapa masturbasi berbahaya? Karena masturbasi dapat menyebabkan kelainan-kelainan pada saraf-saraf di sekitar organ reproduksi. Kelainan-kelainan saraf juga membahayakan sel-sel pembuluh darah yang ada di situ. Ya. Pernah terjadi kasus seorang siswa sering melakukan hal seperti itu, kemudian konsultasi, ternyata sel-sel saraf di sekitar organ reproduksinya itu sudah mulai rusak. Pembuluh darahnya sudah mulai rusak. Jadi malah sering mengeluarkan darah. Jadi itu sangat berbahaya. Ya. Penyebab kanker rahim. Kurang menjaga kebersihan ya. Karena kanker rahim itu kan disebabkan oleh human papilloma virus. Papilloma itu penyebab kutil. Nah, jadi kita harus menjaga kebersihan ya. Salah satu penyebabnya. Oke. Ya, ada yang periode haidnya cepat ya. Cepat itu seberapa baru selesai 2 minggu. Jadi gini, siklus menstruasi seseorang itu berbeda-beda ya. Tapi umumnya sebulan sekali. Kalau misalnya baru 2 minggu selesai, bisa jadi juga ya. Bisa jadi juga. Tapi kalau misalnya baru seminggu selesai, kemudian haid lagi, itu mungkin nggak normal ya. Tapi kalau sudah 2 minggu, misalnya kalian puasa nih, puasa awal kena, haid, akhir juga kena. Nah, itu masih normal-normal aja ya. Memang ada yang siklusnya pendek. Apa yang terjadi jika hormon estrogen tidak diproduksi? Estrogen fungsinya apa coba? Nah, hal-hal yang disebabkan oleh estrogen itu nanti tidak akan terjadi di dalam tubuh. Ya. Kalau estrogennya tidak berfungsi. Misalnya estrogen menyebabkan penebalan dinding rahim. Nah, kalau nggak ada estrogen, dinding rahim nggak akan menebal. Katanya masturbasi itu mencegah kanker prostat. Nggak ada itu hoax itu. Hoax ya. Atau tanya aja deh ke dokter. Kalau kata si ibu sih enggak ya. Kalau misalnya kalian sudah siap menikah, lebih baik menikah ya. Kencing bercabang. Maksudnya apa? Apa terjadi sumbatan kali ya? Bercabang tuh maksudnya apa? Oke, perubahan hormonal saat terjadi menstruasi itu menyebabkan situasi psikologis seseorang berubah. Kadang-kadang jadi cepat sedih, cepat emosi, nggak ada hujan, nggak ada angin, marah-marah misalnya ya. Itu namanya sindrom menstruasi. Ya.
Sindrom menstruasi. Bukan bipolar, memang karena terjadi perubahan hormonal ya. Oke. Masih ada lagi? Hmm. Fungsi badan polar. Mana tadi ya? Badan polar. Ya, nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di WA ke Ibu lagi ya. Menstruasi nggak boleh minum es. Nggak apa-apa sih kalau menurut Ibu ya. Nggak apa-apa, cuma kurang bagus aja. Kalau seorang laki-laki memiliki banyak hormon estrogen dibanding laki-laki lainnya, apakah dia akan menjadi melambai? Ya, betul. Jadi ada cowok melambai karena memang tidak ada ketidakseimbangan hormonal di dalam tubuhnya ya. Ya, itu tuh pindah silang ya. Jadi pada meiosis itu terjadi crossing over atau pindah silang. Jadi kaki kromosom yang biru pindah ke yang merah pindah ke yang biru, tuh ya. Sudah ya, Ibu sudahi saja dulu. Silakan dikerjakan tugasnya, nggak usah langsung dikerjakan, karena setelah ini kan masih ada pelajaran yang lain ya. Jadi kalian silakan keluar dulu dari Zoom, nanti gabung lagi untuk pelajaran berikutnya. Nanti tugas dari Ibu dikerjakan setelah itu. Ya, nanti sore ya atau nanti malam ya, sampai jam 9 malam. Dikirim via email saja kalau yang guru pengajarnya Ibu ya. Oke, Ibu cukupkan sekian. Nanti mau tanya-tanya lagi silakan lewat WA bisa ya. Oke. Terima kasih semuanya sudah belajar dengan sungguh-sungguh supaya kalian di rumah tetap sehat, tetap semangat walaupun harus virtual ya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari segala macam musibah dan selamat ya, sehat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.